Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jeffrey dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari studi case kami mengenai strategi operasi dan manajemen produksi di Kilang Pertamina Balikpapan. Kilang Pertamina Balikpapan merupakan bagian dari program pengembangan PT Kilang Pertamina Persero di Kalimantan Timur. Kilang ini mendukung program RDMP atau Refinery Development Master Plan dengan target kualitas produk berstandar Euro 5. Produksi utamanya meliputi LPG, nafta, dan propilen. Dari strategi operasi, fokus utama unit ini adalah treating gas LPG untuk menghilangkan kandungan H2S dan merkaptan, serta menghasilkan produk C3, C4, dan C5. Operasi dirancang untuk berjalan secara aman, stabil, efisien, dan tidak terganggu atau when interrupted guna mendukung standar Euro 5 dan supply feedstock alkilasi. Baik, melanjutkan dari Kak Feby, saya akan membahas tentang supply chain dan manajemen risiko di kilang ini. Nah, dari sisi supply chain, pengadaan bahan baku seperti feed, amin, caustic, dan utilitas dilakukan secara tepat waktu. Tersedia buffer pada source drum dan tangki proses untuk mengantisipasi gangguan. Nah, sumber bahan baku berasal dari unit ARU, CNLP, dan unit lainnya, dengan backup berupa fuel gas dari unit existing. Serta pengoptimalan inventory menggunakan sistem FIFO atau first in, first out. Nah, untuk risiko operasinya, risiko utama meliputi gangguan utilitas seperti loss of power, amin failure, dan cooling tower failure. Mitigasinya menggunakan sistem interlock, alarm, dan juga shutdown otomatis, dilengkapi dengan flare, gas detector, dan fire protection. Dari sisi kinerja, monitoring dilakukan harian mencakup level, suhu, tekanan, dan aliran. Operasi dikatakan baik apabila tidak ada deviasi besar dan juga trip. Nah, kapasitas desain unit ini adalah 40.000 hingga 47.000 kg per hour dengan sistem fleksibel di rentang 50% hingga 100%, serta over design untuk antisipasi fase 2. Nah, rekomendasinya adalah meningkatkan kontrol monitoring dari inventory, menerapkan sistem FIFO tanker to payment, serta memastikan kesiapan alat darurat dan perencanaan yang strategis. Baik, selanjutnya pada poster 2, kita akan membahas tentang Production Planning dan Inventory Control atau PPIC di Kilang Pertamina Balikpapan. Alur proses PPIC mencakup 4 tahap utama, yaitu perencanaan kapasitas, adaptasi JIT, kontrol produksi, hingga pemenuhan pesanan. Dari sisi Capacity Requirement Planning, unit beroperasi maksimal di rentang 50 hingga 100% kapasitas desain, yaitu 40.000 km per jam feed, LPG dengan over design margin 120% untuk mengcover kebutuhan fase 2. Parameter yang dimonitor meliputi level, temperatur, tekanan flow, dan spesifikasi produk C3, C4, serta C5+. Dalam koordinasi antar departemen, tim produksi, tim gudang, dan pembelian berkoordinasi bersama tim operasional dan startup, serta memberikan informasi cepat ke unit downstream saat ada gangguan. Apabila terjadi kesalahan produksi, ditangani dengan standby equipment, isolasi peralatan yang gagal, dan shutdown sesuai prosedur normal. Untuk efisiensi produksi, kuncinya adalah kontrol level, temperatur, tekanan, dan flow, di mana untuk meminimalkan idle time dengan peralatan standby dan respons informasi yang cepat. Manajemen material menggunakan prinsip FIFO dengan monitoring, verifikasi, dan pelaporan secara rutin. Rekomendasinya adalah mengintegrasikan sistem monitoring kapasitas real time berbasis parameter operasional dengan prosedur respons gangguan yang terstandarisasi, guna untuk memastikan kontinuitas produksi dan meminimalkan risiko produk off spec. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Rachel. Saya Raditya Sumarsono akan membahas bagian terakhir, yaitu tentang manajemen quality dan FMEA pada unit 064 atau LPG recovery unit. Di mana dari sisi karakteristik dari kualitas sendiri, unit ini menerapkan 4 dimensi utama, yaitu serviceability dengan SOP troubleshooting reflux dan off-spec handling. Selanjutnya ada reliability melalui sistem BPCS, interlock, dan alarm 24 per jam. Kemudian conformance, di mana produk C3, C4, dan C5+ harus memenuhi spesifikasi SG, H2S, RVP, dan sulfur, serta performance melalui kontrol suhu, tekanan, flow, dan level. Selanjutnya sendiri, ada sistem kualitas yang mana itu dijalankan menggunakan BPCS terintegrasi dengan kontrol PID, cascade, dan speed range monitoring rutin dilakukan setiap shift oleh shift in change dengan sampling terjadwal oleh personel terotorisasi. Yang mana dari hasil FMEA sendiri atau failure mode dengan RPN tertinggi yaitu diperoleh oleh amin failure dengan RPN sekitar 144. Kemudian non-condensable dengan RPN 108 dan caustic failure dengan RPN 105. Tindakannya antara lain dilakukan redirect of spec storage. Kemudian dilakukan pengecekan sistem amin dan switch ke jalur backup. Adapun rekomendasi dari kami mencakup audit kualitas, silang antar shift minimal sekali per minggu, perlatihan rutin, simulasi gangguan amin, kemudian pemasangan sensor inline H2S dan total sulfur untuk deteksi dini, serta implementasi real-time dashboard kualitas terintegrasi DCS. Oke, demikian presentasi dari kelompok 10. Kesimpulannya, Kilang Pertamina Balikpapan itu telah memiliki sistem operasi PPIC dan manajemen kualitas yang cukup terstruktur, namun masih dapat dioptimalkan melalui integrasi teknologi real-time dan standarisasi prosedur darurat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.